Yan Parmenas, Mang Denas, dana makan bergizi gratis. Dari APBN, pendidikan gratis. Dari dana otsus. Siang Bapak Yan, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara dari media praksi Partai Keluarga. Izin Bapak, kami mendapatkan informasi terkait makan bergizi gratis yang ada di Papua. Ya. Nah, ini banyak sekali penolakan dari sana. Boleh izin Pak dijelaskan kronologinya di sana seperti apa Kak? Jadi sebenarnya kalau ada penolakan saat ini itu menurut saya aneh. Karena saya ini banyak melakukan monitoring waktu masih cuma 2 provinsi di Papua. Periode lalu saya banyak monitoring ke pegunungan, ke pulau terluar, ya, ke daerah-daerah terisolir. Justru siswa-siswi yang ada di Papua itu malah kekurangan makanan bergizi. Itu. Kenapa kekurangan makanan bergizi? Karena tingkat kemahalannya tinggi. Gitu. Jadi tidak benar kalau siswa itu mereka menolak makan bergizi itu murni karena kemauan siswa dan orang tua. Itu tidak benar. Nah, itu. Karena yang selama ini saya tahu bahwa para siswa dan orang tua siswa mereka sangat bersyukur kalau ada dukungan pemerintah untuk makan bergizi. Nah, toh kalaupun dikaitkan dengan isu pendidikan gratis yang dibutuhkan, itu benar. Selama ini menjadi tuntutan masyarakat di Papua untuk anak-anaknya yang bersekolah. Tapi kan pendidikan gratis ini kan alokasi anggarannya itu sudah kita berikan dalam implementasi Undang-Undang Otsus kurang lebih hampir 23 tahun berjalan. Nah, dan alokasi anggaran pendidikan di era Otsus ini kan berjalan dari tahun 2001. Nah, masuklah Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 direvisi pada perubahan kedua tahun 2021 dengan Undang-Undang nomor 2. Itu. Nah, 2021 ya, Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Jadi alokasi dana Otsus untuk pendidikan itu kan sudah diatur di pasal 34 dan pasal 36 Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021. Nah, jadi saya pikir tinggal bagaimana implementasinya. Implementasi program pendidikan gratis yang dibutuhkan oleh siswa-siswi itu kan isu ini sudah dibunyikan dari 2009 sebelum adanya Undang-Undang Otsus itu diberikan sebagai kewenangan khusus untuk Provinsi Papua. Nah, jadi saya pikir pertanyaannya, kalaupun sampai dengan hari ini siswa-siswi kita yang ada di Papua, di daerah-daerah yang mereka lakukan demonstrasi kemarin, munculkan isu pendidikan gratis, kita kembalikan apa yang dilakukan kepala-kepala daerah sebelumnya terkait implementasi Otsus untuk memanfaatkan dana pendidikan itu. Karena banyak daerah yang memberikan subsidi ke sekolah-sekolah agar putra-putri asli Papua yang menempuh bangku pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA bahkan PAUD itu dibiayai oleh pemerintah dari sumber dana otonomi khusus itu. Nah, tapi selama ini kan banyak kepala daerah di Papua tidak konsisten melaksanakan amanat Undang-Undang Otsus. Nah, sehingga sampai sekarang banyak masyarakat, banyak orang tua siswa yang teriak Otsus itu gagal dan sebagainya itu. Ini kan sebenarnya ulah kepala daerah. Nah, saya berharap masuk di pemerintahan Pak Prabowo nanti, ya, dukungan program makan bergizi gratis, ya, untuk siswa-siswi di seluruh Indonesia terlebih khusus di Papua. Itu harus kita lakukan. Karena memang selama itu yang dibutuhkan. Nah, tinggal bagaimana kita evaluasi kebijakan implementasi otonomi khusus dengan alokasi dana pendidikan 30% sekurang-kurangnya itu yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 2 pasal 34 dan 36 itulah yang kita minta implementasi itu diterjemahkan oleh bupati, wali kota dan juga gubernur terpilih di 6 provinsi di Papua dan bupati wali kota di 6 provinsi itu. Nah, supaya benar-benar program ini bisa terukur dengan 2 mata anggaran yang berbeda. Satu mata anggaran untuk makan bergizi gratis sumbernya APBN,
pendidikan gratis yang dimasukkan dan diinginkan oleh putra-putri asli Papua itu dibiayai dari APBD yang sumber anggarannya dari dana otonomi khusus. Gitu. Jadi prinsipnya bahwa kemauan adik-adik kita itu benar. Tapi yang tidak benar itu kalau demonstrasi itu ditunggangi. Di Papua ini kan mungkin 20 tahun sekali anak SMA itu bisa melakukan demonstrasi seperti itu. Jadi kalau anak-anak SMA itu demonstrasi seperti itu, apalagi serentak misalkan di Jayapura, kota, kabupaten, kemudian di Yalimo, di Wamena, di Nabire. Ini ide siapa? Bisa serentak. Begitu, bisa serentak. Itu. Janganlah elit-elit politik kita ini memanfaatkan siswa-siswi kita ini untuk masuk ke ranah yang sebenarnya bukan menjadi bagian dari keterlibatan mereka. Biarkanlah mereka ini menempuh pendidikan, ya. Pemerintah, pusat dan daerah akan memikirkan bagaimana mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini dan bisa merespon itu. Dari sisi implementasi otsus untuk dana pendidikan agar bagaimana orang asli Papua itu bisa mendapatkan pendidikan gratis, itu yang kita perkuat kewenangannya. Gitu. Sehingga butuh dukungan pemerintah pusat untuk perkuat kewenangannya dengan mengkonsultasikan kembali kepala-kepala daerah terpilih yang akan dilantik 20 Februari besok, baik gubernur, bupati, wali kota seluruh Papua. Konsolidasikan kembali bahwa 30% sekurang-kurangnya dana pendidikan untuk belanja dana otsus untuk belanja pendidikan itu diperkuat dan diterjemahkan masuk sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu bisa memberikan pendidikan gratis. Gitu. Karena memang saya lihat ada dana iuran sekolah yang 100.000 per bulan saja di Papua sih memang mereka kesulitan untuk bayar. Orang tua siswa itu kesulitan. Apalagi kalau anaknya 5 sekolah ya, berarti 500.000 per bulan. Nah itu saja mereka mengalami kesulitan. Nah, jadi saya pikir program ini belum berjalan. Itu kan masih dikaji. Kemarin kan saya ke Papua, kan saya kunjungan ke Gubernur Papua, ketemu PJ Gubernur, kan bahas soal makan bergizi gratis juga. Gitu. Dan itu sudah sinkron dengan kebijakan Pak Prabowo, di mana daerah tidak menyiapkan anggaran untuk makan bergizi gratis. Daerah hanya diminta untuk mempersiapkan tempat. Mungkin ada lahan, ada gedung yang bisa disewa, ya. Kemudian itu dimanfaatkan jadi dapur umum. Gitu. Yang artinya makan bergizi gratis dan pendidikan gratis ini dananya beda ya? Sumber dananya beda. Kalau pendidikan gratis, sumber dananya bisa kita gunakan dari otonomi khusus. Nah, dari alokasi dana otonomi khusus, sedangkan makan bergizi gratis sumber dananya akan dari APBN. Gitu. Jadi jangan dibenturkan, gitu. Jangan dibenturkan dua program ini, karena dua program ini sama-sama saling support dan saling membutuhkan untuk bagaimana menciptakan generasi emas di Papua. Lalu untuk isu selanjutnya nih Pak, karena mereka menolak makan bergizi gratis ya Pak, karena itu ada yang takut diracun, itu benar apa? Saya pikir itu kan isu. Itu. Yang jelaskan pemerintah pasti menetapkan standarisasi dapur umum. Sekarang kan di Papua kan belum semua tempat tersedia dapur umum untuk menyediakan makan bergizi gratis atau makan bergizi yang akan dikirim ke sekolah-sekolah kan. Itu kan belum ada. Jadi kalau ada isu-isu begitu kan ini isu-isu yang dipelintir. Itu dipelintir oleh sekelompok orang yang memang mempunyai kepentingan yang memang ingin menggagalkan program pemerintah di Papua. Gitu. Dan saya lihat isu ini makan bergizi gratis sudah mulai dipelintir keluar begitu. Kaitkan dengan ada keracunan makanan dan lain-lain. Itu kan nggak benar itu. Gitu. Kalau keracunan makanan itu mungkin ada siswa yang mungkin dilarikan ke rumah sakit dan sebagainya. Ini kan tidak ada tanda-tanda itu, indikasi itu tidak ada sama sekali. Itu toh misalkan kalau ada penyajian makanan yang kurang, ya kita akan melakukan pengawasan sama-sama. Itu dan kita melakukan lagi verifikasi. Itu standarisasi mungkin mulai dari dapur, penyediaan bahan makanannya, kemudian cara menyajikannya, itu terus menunya apa saja kita cek semuanya. Itu. Jadi saya pikir itu tidak benar, itu isu yang dipelintir. Toh yang bicara-bicara ini juga kan orang-orang lebih banyak ke elit politik yang punya kepentingan semua. Itu dan saya lihat ini momen masuk pada perubahan kepemimpinan nasional dan kepemimpinan di daerah. Itu. Dan program Pak Prabowo untuk makan bergizi gratis ini janji kampanye beliau kepada rakyat Indonesia.
Dan salah satu program unggulan beliau yang sudah beliau berjanji di hadapan rakyat Indonesia, yang memberikan dukungan full kepada beliau, bahkan yang tidak memberikan juga. Jadi itu tidak bisa dipolitisir. Yang namanya janji seorang pemimpin yang sudah berkomitmen dengan rakyat, pada saat dia menerima mandat dari rakyat untuk memimpin negara ini atau bangsa ini, harus realisasi. Itu. Jadi tidak ada alasan kita tolak. Itu. Karena itulah deal seorang pemimpin itu sebelum dipilih kepala rakyat. Ya. Jadi saya pikir ini sah-sah saja. Jadi kalau misalkan ada yang merasa penyalurannya ini mungkin kurang tepat sasaran, atau mungkin dari sisi alokasi menunya kurang karena anggarannya kurang, itu yang kita perbaiki. Begitu sehingga bisa maksimal di kemudian hari. Tapi untuk melakukan penolakan dengan melibatkan siswa itu, saya pikir ini adalah masuk pada unsur politis dan itu tidak dibenarkan. Berarti penanggulangan di sana gimana Pak? Masih ada demonstrasi kan di sana? Ya saya pikir sepanjang sejarah di Papua ini ya, selama ini tidak pernah ada demonstrasi siswa itu secara serentak gitu. Jadi kalau demonstrasi secara serentak itu kan ditunggangi oleh kepentingan elit politik saja atau maupun tertentu. Gitu. Jadi saya minta tegas aparat penegak hukum, ya, polisi untuk mengungkap aktor-aktor di balik demonstrasi siswa itu. Karena ini usia-usia mereka yang harus kita jaga, ya. Bukannya kita bina mereka supaya bertumbuh jadi generasi Papua yang cerdas, ya. Malah kita menggiring mereka masuk ke dalam proses politik praktis yang sebenarnya mereka ini sangat awam dan tidak tahu tentang itu. Lalu Pak, terakhir Pak, mungkin pesannya dan harapannya Bapak nih untuk pelajar-pelajar yang demonstrasi di sana gimana? Ya pesan saya, aspirasi adik-adik pelajar yang ada di Papua ya, itu sangat baik, ya, sangat baik disampaikan. Tapi aspirasi itu tidak dibenarkan kalau ditunggangi, gitu. Toh tanpa adik-adik itu mereka menyampaikan aspirasi itu juga, pemerintah sedang memikirkan bagaimana supaya kepala-kepala daerah kita di Papua mulai dari bupati, wali kota, dan gubernur itu konsisten dalam melaksanakan implementasi Otsus dari sisi alokasi anggaran pendidikan. Nah, supaya hal-hal yang diinginkan oleh para siswa dan orang tua untuk pendidikan gratis itu benar-benar mereka bisa mendapat manfaatnya. Karena selama ini dana untuk menunjang keberlangsungan hidup orang asli Papua di bidang pendidikan agar mereka bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang gratis itu kadang-kadang kan dialihkan untuk bangun sekolah dan lain-lain. Akhirnya yang oleh orang tua siswa itu bahwa masuk mengenyang pendidikan gratis itu kan tidak tercapai, kecuali di 1-2 daerah yang ada di Papua dilaksanakan. Ada daerah-daerah di Papua yang melaksanakan memang memberikan subsidi pendidikan dan dana otsus ke sekolah-sekolah, jadi anak-anak Papua itu mereka sekolah gratis. Tapi ada daerah seperti ini yang kemarin demo-demo semua ini kan, ini daerah-daerah yang mantan-mantan kepala daerahnya tidak konsisten untuk melaksanakan otsus itu, dan anggarannya tidak pernah diberikan subsidi ke sekolah-sekolah untuk pendidikan gratis. Di Wamena, ya, kemudian Yalimo, kemudian Jayapura Kota, Kabupaten Jayapura, kemudian Nabire, mungkin dan beberapa lagi yang tambahan itu kepala-kepala daerah tidak konsisten. Itu. Karena saya monitoring ke sekolah-sekolah. Itu. Jadi jangankan SMA, SMP bahkan SD pun saya lakukan monitoring secara langsung. Itu. Di kampung saya sendiri saja, misalkan di Yapen saja, tidak ada perhatian pemerintah untuk memberikan dukungan kepada siswa di sekolah untuk bagaimana bisa mendapatkan pendidikan gratis. Karena alokasi dananya ada. Nah sekarang kan pertanyaannya, sebelum kita revisi Otsus, ya, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 itu kan, alokasi anggaran Otsus di Papua itu kan dibalik. Zamannya Pak Barnabas Sebu itu dibikin 60-40. 60 di provinsi, 40%-nya di kabupaten. Nah, zamannya Pak Lukas NMB dibikin terbalik. 80 di provinsi, 20 di kabupaten. Nah setelah kita revisi Otsus kemarin, itu kan salah satu ide saya untuk pindahkan uang Otsus ke kabupaten kota. Itu. Dan ide itu bisa diterima oleh teman-teman fraksi yang lain. Dan pemerintah akhirnya kita setujui dengan pindahkan 20 di provinsi, 80 di kabupaten. Itu. Nah jadi hari ini, dari grafik penerimaan dana Otsus selama ini, dari sejak penetapan Undang-Undang 2001, 2022 sampai dengan 23, itu grafik penerimaan Otsus di kabupaten kota itu meningkat. Gitu.
Dari mungkin hanya 1 tahun 50 sampai 40 miliar. Misalnya saya contohkan di Kabupaten Biak Numfor, itu terima 40 sampai dengan 35 miliar terakhir, ya. Pasca PON itu tahun 2021. Nah, itu 2022 naik, itu terima jadi 140 miliar. Nah, sekarang naik terus jadi mendekati 160. Nah, Kota Jayapura sendiri yang sebelumnya hanya 75 miliar naik jadi 170 sampai dengan sekarang naik ke 200 miliar. Gitu. Jadi tidak ada alasan. Begitu tidak ada alasan, mereka mau lempar kesalahan itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itu. Tinggal bagaimana fleksibilitas penggunaan anggaran itu. Kalau bupati, wali kota, gubernur merasa bahwa ada hambatan dalam penggunaan dana otsus di daerah, berikan masukan secara tertulis. Kita coba akan mediasi dari DPR untuk bicarakan dengan Menteri Keuangan dengan pemerintah daerah untuk bagaimana supaya ada fleksibilitas di dalam rujukan penggunaan anggaran itu dalam aturan Permenkyu atau apa peraturan pemerintah agar penggunaan dana otonomi khusus untuk pendidikan itu bisa tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat di Papua. Yang artinya dananya ini cukup ya Pak ya? Cukup, itu. So kalau sekarang kita bicara di Papua ini kan masalah utamanya ya. Dulu kan saya 10 tahun di provinsi. Saya minta untuk pembangunan pendidikan itu harus berbasis data. Kayak gitu. Jadi data dulu itu berapa siswa asli Papua yang ada di SD, SMP, SMA, ya. Baru kemudian berdasarkan data itu, pemerintah menghitung anggaran dengan DPR. Baru kemudian memberikan alokasi tiap tahun. Nah, saya yakin satu kabupaten anggarkan mungkin sekitar 20 sampai 25 miliar cukup kok untuk pendidikan. Gitu. Untuk kita subsidi ke sekolah-sekolah. Gitu. Begitu pula juga dengan provinsi. Kalau misalnya mau membantu dari sisi kewenangannya, misalkan provinsi tangani perguruan tinggi, ya berarti kabupaten kota tangani mungkin SMA, SMP dan SD serta PAUD. Begitu. Saya pikir tinggal diatur saja sebenarnya itu. Sepanjang keinginan itu. Pemerintah daerah konsisten melaksanakan implementasi daripada amanat undang-undang otsus. Gitu. Berarti semoga nanti kepala daerah yang terpilih bisa mengeksploitasi itu. Nah, itu saya berharap nanti saya akan berkomunikasi juga dengan Menteri Dalam Negeri untuk harus memanggil Bupati Wali Kota Papua dan Gubernur untuk mengkonsolidasikan ini kembali agar implementasi otsus ke depan untuk kepala-kepala daerah terpilih yang akan dilantik tanggal 20 mereka konsisten untuk laksanakan subsidi pendidikan agar orang asli Papua yang mengenyang pendidikan di SD, SMP, SMA itu bisa diberikan kemudahan, entah itu gratis atau diberikan subsidi sehingga meringankan beban biaya yang ada. Kan tergantung kemampuan daerah. Kalau daerah yang mungkin siswanya sedikit, alokasi anggarannya besar, bisa gratis. Tapi kalau daerah mungkin kemampuan anggarannya lebih kecil, siswanya banyak, ya tinggal diberikan subsidi saja. Mungkin 80% ke pemerintah, 20%-nya ke orang tua siswa. Saya pikir itu bisa meringankan beban. Karena apapun hari ini pemerintahan Pak Prabowo ingin untuk anggaran ini fokus kepada rakyat. Itu ketika fokus kepada rakyat bahwa anggaran ini jangan dirujuk lagi untuk pelatihan, kemudian seminar, ya FGD, kemudian mungkin bangun infrastruktur, tapi arahkan kepada bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia dengan kolaborasi antara program makan bergizi gratis dan pendidikan gratis di Papua itu bisa jalan dengan 2 mata anggaran tadi. Pendidikan gratis kita berikan solusi lewat otonomi khusus, makan bergizi gratis kita berikan solusi lewat APBN. Siap Bapak, terima kasih informasi yang diberikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Waktunya.